Ceiling! Head smash! Wall toss! Film ini dibuka pada tahun 1996 ketika seorang pria tanpa sengaja menemukan sebuah kotak kayu di gundukan pasir pantai bertuliskan Jumanji. Dia pun membawa kotak itu pulang ke rumah dan memberikannya kepada anaknya yang bernama Alex. Saat Alex membukanya, ternyata di dalamnya ada sebuah papan permainan. Hal itu membuatnya nggak begitu tertarik, sehingga dia menaruhnya begitu saja. Setelah itu, Alex memilih memainkan PS-nya, namun pada malam harinya saat Alex sedang tertidur, dia tiba-tiba terbangun karena melihat cahaya hijau yang keluar dari dalam kotak Jumanji. Dia pun membuka kembali kotak tersebut, dan kali ini isinya sudah berubah menjadi kaset PS bertuliskan Jumanji. Karena penasaran, Alex akhirnya mencoba kaset itu, dan dari luar rumah terlihat cahaya hijau menyala di kamarnya. 20 tahun kemudian, terlihat seorang remaja bernama Spencer yang sedang asik bermain PS dan tiba-tiba mendapatkan WhatsApp dari temannya yang bernama Fritz yang menanyakan tentang tugas sekolah mereka. Karena mereka berteman dekat, Spencer memilih membantu mengerjakan tugas Fritz. Setelah itu, Fritz mengajaknya bertemu di depan rumah angker untuk COD tugas sekolah mereka. Setelah selesai COD dengan Fritz, tiba-tiba seorang pria tua, sebut saja Pak Bagus, keluar dan menegur Spencer yang berada di depan rumahnya. Pak Bagus adalah seorang pria tua yang mengalami depresi berat sejak kehilangan anaknya 20 tahun lalu, yang hingga hari ini gak pernah kembali dan hilang tanpa jejak. Sementara itu, di sekolah, seorang perempuan muda bernama Bethany kepergok oleh gurunya sedang melakukan video call dengan temannya saat ujian berlangsung. Sang guru pun menegurnya dan menyuruhnya untuk fokus, namun Bethany mengatakan bahwa dia butuh waktu untuk curhat dengan temannya. Cuaks! Melihat tingkah muridnya yang sudah nggak waras, akhirnya sang guru menyuruh Bethany pergi ke ruang BK saat itu juga. Di ruang olahraga, guru olahraga menyuruh para murid mencari pasangan karena mereka akan segera bermain lempar bola. Namun ada satu murid bernama Martha yang terlihat nggak tertarik mencari pasangan untuk olahraga tersebut. Martha mengatakan bahwa pelajaran olahraga sebenarnya nggak begitu penting baginya karena dianggap nggak akan membantu dalam ujian masuk universitas. Karena kesal, gurunya pun akhirnya menyuruh Martha untuk menghadap guru BK. Setelah itu, kini giliran Spencer yang dipanggil ke ruang BK dan di sana sudah lebih dulu ada Fritz. Ternyata Spencer dipanggil karena dicurigai menjadi joki tugas makalah Fritz, sebab isi makalah mereka hampir sama. Awalnya Spencer mencoba mengelak dan mengatakan bahwa semua kemiripan itu mungkin saja nggak sengaja terjadi. Namun karena terus didesak, Spencer akhirnya mengakui bahwa memang dia yang mengerjakan makalah Fritz. Akibatnya, Spencer, Fritz pun mendapat hukuman yang sama bersama dengan Martha dan juga Bethany. Sebagai hukumannya, seorang guru membawa mereka ke sebuah ruangan yang sangat berantakan dan menyuruh mereka membersihkan ruangan itu hingga benar-benar bersih dan rapi. Spencer dan Martha pun mulai mengerjakan tugasnya, sementara Bethany masih sibuk menatap layar handphonenya. Di sisi lain, Fritz juga sedang melihat-lihat barang di dalam ruangan itu dan tanpa sengaja menemukan sebuah konsol PS. Spencer yang tertarik langsung mengeceknya dan karena di ruangan tersebut ada TV, Spencer pun mencoba menyalakan konsol itu dan saat dinyalakan terlihat tulisan Welcome to Jumanji. Karena semakin penasaran, Spencer dan Fritz pun mencoba memainkan game itu. Mereka diminta untuk memilih salah satu karakter dari 5 karakter yang tersedia. Namun anehnya, salah satu karakter sudah terpilih dan gak bisa dipilih lagi. Fritz memilih karakter Franklin, seorang ahli ilmu hewan, sedangkan Spencer memilih Dr. Smolder, seorang arkeolog. Setelah itu, Fritz mengajak Bethany untuk ikut main dan Bethany langsung memilih Prof. Sally, seorang profesor cerdas yang montok. Karena tersisa satu karakter lagi, Spencer pun mencoba mengajak Martha untuk bergabung sebentar. Meski awalnya nolak karena diremehkan, Bethany, Martha akhirnya ikut dan memilih karakter yang tersisa, yaitu Ruby, seorang pembunuh. Saat semua orang sudah memiliki karakternya, tiba-tiba terdengar suara binatang di sekitar mereka bersamaan dengan lampu hijau yang menyala dari konsol PS tersebut. Spencer mengira konsol itu mengalami korsleting dan mencoba mencabut kabelnya. Namun saat kabelnya udah dicabut,
tersebut, justru muncul sebuah sinar hijau yang semakin kuat hingga membuat tubuh mereka berempat tersedot masuk ke dalam konsol PS itu. Singkat cerita, Spencer tiba-tiba mendarat di sebuah hutan dengan fisik dan suara yang jauh sudah berubah. Gak lama kemudian datang dua orang aneh yang terjatuh dari atas. Seorang pria dengan tas ransel besar dan seorang perempuan cantik. Gak lama setelah itu, seorang laki-laki gemuk juga jatuh dari atas dan menubruk pria yang membawa ransel besar tersebut. Dari situ, Spencer akhirnya menyadari bahwa mereka adalah teman-temannya yang kini berubah fisik sesuai dengan karakter game yang mereka pilih sebelumnya. Spencer kemudian menjelaskan bahwa dirinya berubah menjadi Dr. Smolder, sementara Fritz berubah menjadi Franklin, Martha berubah menjadi Ruby, dan Bethany berubah menjadi Prof. Sally. Bethany juga nggak percaya dan mencoba bercermin di air, dan dia sangat terkejut melihat dirinya yang sudah berubah menjadi seorang pria gembul. Setelah itu, mereka juga menyadari bahwa masing-masing dari mereka memiliki tato yang sama di tangan yang menggambarkan 3 garis lurus. Bethany yang nggak terima dengan perubahan fisiknya pun mulai marah-marah dan mencari handphonenya, lalu mengatakan bahwa dia ingin segera pulang. Bukan hanya Bethany, mereka juga semua gak terima dengan perubahan fisik tersebut dan mulai saling menyalahkan satu sama lain. Di tengah pertengkaran itu, tiba-tiba seekor kuda Nil raksasa datang dan langsung menerkam Bethany dari belakang. Saat mereka semua masih panik karena Bethany baru saja dimakan kuda Nil, tiba-tiba terdengar suara aneh dari langit dan gak lama kemudian Bethany kembali jatuh dari atas tempat di dekat mereka. Spencer yang gak percaya langsung menghampirinya dan melihat bahwa Bethany benar-benar baik-baik saja, padahal sebelumnya dia jelas-jelas dimakan kuda Nil. Setelah itu, secara spontan Fritz menjelaskan tentang kuda Nil yang memang merupakan hewan pemakan segala. Dia sendiri pun terkejut karena dia bisa tahu semua hal itu. Lama kemudian mereka kembali melihat kuda Nil raksasa itu dan langsung melarikan diri. Gak lama setelah itu, mereka diselamatkan oleh seseorang yang datang dengan mobilnya. Pria itu mengenali Spencer sebagai Dr. Smolder dan langsung menyuruh mereka masuk ke dalam mobil secepatnya. Di dalam mobil itu, pria tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Nigel dan mengatakan bahwa dia mengenal mereka semua. Nigel bahkan mengatakan bahwa dia senang mereka datang karena sudah lama menantikan kedatangan mereka untuk membantu mencabut kutukan di Jumanji. Namun saat Bethany menanyakan tentang handphonenya, Nigel hanya memberikan jawaban yang sama. Dari situ Spencer mulai menyadari bahwa Nigel hanyalah NPC di dalam game Jumanji yang hanya akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan Jumanji. Setelah itu Spencer kembali bertanya tentang kutukan yang dimaksud. Nigel pun akhirnya menjelaskan bahwa dahulu dia bekerja untuk Profesor Russell, yang kini menjadi musuhnya Dr. Smolder. Russell diceritakan sebagai sosok yang terobsesi untuk menemukan patung jaguar, tempat permata suci Jumanji disimpan. Setelah sekian lama mencari, Russell akhirnya berhasil menemukan permata tersebut di mata patung jaguar. Namun ternyata dia berbohong, tujuannya bukan untuk mendokumentasikan permata itu, melainkan untuk mengambilnya dan menjadikannya sebagai koleksi pribadinya. Karena itulah, Nigel menjelaskan bahwa patung jaguar tersebut merupakan penjaga Jumanji dan siapapun yang mengambil permata itu akan dirasuki oleh kekuatan gelap yang membuatnya mampu mengendalikan semua makhluk di Jumanji. Menyadari bahwa kekuatan itu bisa merusak kedamaian Jumanji, Nigel berusaha mengambil permata tersebut secara diam-diam saat Russell sedang tertidur dan dia berhasil membawa kabur dengan selamat. Setelah menjelaskan semuanya, Nigel menyerahkan permata itu kepada Spencer dan menyuruhnya untuk mengembalikannya ke mata patung jaguar agar kutukan tersebut bisa dicabut. Nigel mengatakan bahwa nasib Jumanji kini berada di tangan mereka. Jika mereka ingin keluar dari permainan ini, mereka harus menyelamatkan Jumanji. Sebelum pergi, Nigel menyerahkan peta Jumanji kepada Spencer dan menyuruhnya untuk mencari bagian peta yang hilang di sebuah pasar. Karena nggak ada pilihan lain, Spencer akhirnya menyerahkan permata itu kepada Fritz dan menyuruh untuk menyimpannya di dalam tas selama mereka memulai petualangan ini. Setelah meyakinkan teman-temannya, Spencer membuka peta tersebut, namun dia nggak melihat apapun di sana. Bethany pun mendekat dan mengatakan bahwa dia bisa melihat peta itu dengan sangat jelas. Dari situ, Martha baru menyadari bahwa sebelumnya Bethany memilih karakter sebagai orang pintar, yang berarti hanya Bethany yang bisa melihat isi peta tersebut. Menyadari hal itu, Spencer mengatakan bahwa pasti ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing karakter
karakter mereka. Saat Spencer nggak sengaja memegang dada kirinya, tiba-tiba muncul sebuah kotak yang menampilkan daftar kekuatan dan kelemahan Dr. Smolder. Terlihat bahwa Spencer memiliki banyak kekuatan dan nggak memiliki kelemahan. Setelah itu, Martha pun mencoba melakukan hal yang sama. Di sana, Martha melihat kekuatan dalam bela diri dan berdansa, namun memiliki kelemahan terhadap bisa ular. Sementara Bethany punya kelebihan di bidang ilmu alam, namun lemah dalam daya tahan tubuh. Sedangkan Fritz gak memiliki kelebihan apapun, hanya ransel yang besar yang bisa menyimpan segalanya. Dan dia justru memiliki banyak kelemahan seperti kue, kekuatan fisik, dan kemampuan berlari dengan lambat. Gak lama kemudian, Bethany mengatakan bahwa peta tersebut baru saja berubah karena tiba-tiba muncul sebuah tulisan di dalamnya. Gak lama setelah itu, muncul sekelompok geng motor yang ternyata merupakan anak buah Russell dan mencoba menyerang mereka. Tanpa menunggu lama, mereka langsung melarikan diri ke arah hutan. Dalam pelarian itu, mereka semua berlari dengan sangat cepat, kecuali Fritz yang hampir tertinggal dan meninggal ya. Karena pasukan motor tersebut terus membombardir mereka, akhirnya mereka mencoba untuk berpencar. Secara mengejutkan, Martha langsung berlari dan menghajar salah satu dari mereka saat orang itu mencoba menyakiti Bethany. Di sisi lain, Spencer mencoba meminta senjata kepada Fritz dan tiba-tiba Fritz mengeluarkan sebuah bumerang dari dalam ranselnya. Spencer mencoba melemparkan bumerang itu, namun gak terjadi apa-apa. Tapi ternyata bumerang tersebut kembali dengan sendirinya dan langsung menghabisi pasukan geng motor yang mengejar mereka. Gak lama kemudian musuh kembali datang dan karena Fritz gak bisa berlari dengan cepat, Spencer akhirnya menggendong sambil melarikan diri dari kejaran mereka. Hingga akhirnya terjebak di tepi jurang. Karena nggak memiliki pilihan lain, mereka mencoba memutuskan untuk melompat agar bisa selamat dari serangan musuh. Setelah berhasil keluar dari air, Martha ternyata sempat tertembak di bagian dadanya, dan seketika setelah itu dia menghilang begitu saja. Gak lama kemudian kembali terdengar suara aneh, dan tiba-tiba Martha jatuh dari atas. Spencer melihat tato di tangan Martha dan menyadari bahwa tato tersebut adalah penanda nyawa mereka. Setiap kali mereka mati, garis pada tato itu akan berkurang satu. Spencer pun mengatakan bahwa kemungkinan besar jika nyawa mereka habis, permainan akan berakhir dan mereka gak akan bisa keluar dari Jumanji selamanya. Mendengar hal itu, mereka akhirnya sepakat untuk segera melanjutkan permainan dan mengembalikan permata agar bisa selamat dan keluar dari Jumanji. Bethany kembali melihat peta dan mengatakan bahwa kemungkinan tujuan akhir mereka di balik pegunungan. Di tempat lain, Russell menerima laporan dari anak buahnya bahwa mereka baru saja bertemu dengan Spencer dan teman-temannya yang membawa permata tersebut. Mereka juga mengatakan bahwa sempat mengejar mereka, namun kehilangan jejak saat berada di dalam hutan. Mendengar hal itu, Russell yang marah kemudian menyuruh burung peliharaannya untuk melacak keberadaan Spencer. Sementara itu, Bethany memimpin perjalanan mereka menuju sebuah pasar untuk mendapatkan potongan peta yang hilang. Dalam perjalanan tersebut, Bethany dan Martha yang sejak awal terlihat nggak saling menyukai, mulai banyak berbincang tentang kehidupan mereka di sekolah. Percakapan itu perlahan membuat hubungan mereka menjadi lebih akrab. Sedangkan dalam perjalanan mendaki lembah lewati gunung itu, Fritz masih terus menyalahkan Spencer dan menganggap bahwa dialah yang bertanggung jawab atas semua kekacauan yang terjadi pada hidupnya. Spencer yang mulai kesal dengan sikap Fritz akhirnya menantangnya untuk berkelahi karena tubuhnya sekarang jauh lebih besar dari Fritz. Pertengkaran itu membuat Fritz benar-benar mendorong Spencer hingga terjatuh ke dasar jurang. Gak lama kemudian Spencer kembali jatuh dari langit dan menyadari bahwa nyawanya berkurang satu. Spencer sempat mencoba membalas Fritz, namun kemudian menahan diri dan mengatakan bahwa mereka nggak boleh menyia-nyiakan nyawa yang tersisa. Suka atau enggak, mereka harus bekerja sama untuk menyelesaikan permainan ini. Setelah menempuh perjalanan yang cukup berat, akhirnya mereka sampai di sebuah pasar. Bethany yang merasa kelaparan langsung mengambil sebuah kue dan memakannya begitu aja. Lalu Fritz mencoba mengikutinya. Saat sedang makan dengan lahap, Fritz tiba-tiba teringat bahwa salah satu kelemahannya adalah
adalah kue. Cuaks. Gak lama setelah itu, tubuh Fritz tiba-tiba meledak, membuat semua orang di pasar terkejut. Seperti sebelumnya, Fritz kemudian kembali jatuh dari langit dan jumlah nyawa pun berkurang 1. Gak lama setelah itu, seorang anak kecil tiba-tiba menghampiri Spencer dan mengatakan bahwa dia senang melihat Dr. Smolder datang karena Jumanji saat ini sangat membutuhkannya. Setelah menyadari bahwa anak tersebut juga NPC, Spencer pun menanyakan tentang potongan peta yang hilang. Anak itu kemudian menyuruh mereka semua untuk mengikutinya. Dia membawa mereka ke sebuah ruangan dan mengatakan bahwa apa yang mereka cari berada di dalam sebuah keranjang di sana. Anak itu juga mengingatkan agar mereka berhati-hati karena jika salah langkah mereka bisa mati. Dia menjelaskan bahwa kunci untuk mendapatkan bagian yang hilang tersebut adalah saling percaya satu sama lain. Setelah anak itu pergi, Fritz memaksa Spencer untuk membuka keranjang tersebut. Ternyata di dalamnya ada seekor ular Black Mamba besar yang sangat berbisa. Karena terkejut, Spencer langsung menutup keranjang itu kembali. Bethany yang merasa mereka harus bisa mengatasinya, akhirnya mencoba membantu Spencer. Namun ketika ular itu membuka mulutnya lebar tepat di hadapan wajah Bethany, dia menjadi panik. Hal itu membuat ular tersebut melompat keluar dan hampir menggigit Martha. Beruntung, Spencer dengan cepat menangkapnya. Fritz yang memiliki kemampuan sebagai ahli hewan menunjukkan keahliannya dengan mencabut taring ular tersebut agar bisa menghindari bisanya. Setelah mereka berhasil selamat, Bethany menemukan sebuah amplop di dalam keranjang tersebut dan langsung membukanya, dan ternyata di dalamnya terdapat sebuah patung gajah. Selain itu, ada juga sebuah tulisan yang memerintahkan mereka untuk segera memanjat ketika melihat gajah. Namun saat mereka baru akan mencoba keluar dari pasar, tiba-tiba anak buah Russell datang untuk menangkap mereka. Awalnya mereka mencoba melarikan diri, tetapi karena sudah terkepung, Spencer akhirnya mencoba menghajar satu persatu anak buah Russell. Kablam! Ceiling! Head smash! Wall toss! Setelah Spencer berhasil mengalahkan anak buah Russell, akhirnya Russell sendiri datang dan harus dihadapi oleh Spencer. Namun sebelum mereka sempat bertarung, tiba-tiba seorang melemparkan botol yang mengeluarkan asap hitam dan mengajak Spencer serta yang lainnya untuk melarikan diri melalui jalur bawah tanah. Jalur tersebut ternyata dipenuhi berbagai jebakan, tetapi pria misterius itu terlihat sangat mengenal tempat itu. Dia pun terus memberi instruksi kepada mereka agar bisa melewati semua jebakan dengan aman. Setelah berhasil melewati seluruh jebakan di jalur tersebut, mereka akhirnya tiba di sebuah hutan. Di sana, Spencer baru menyadari bahwa pria itu adalah karakter pertama yang sebelumnya nggak bisa dipilih saat mereka memulai game Jumanji. Ternyata dia adalah Alex, anak Pak Bagus yang sudah hilang sejak 20 tahun lalu. Setelah itu, Alex membawa mereka ke tempat persembunyiannya yang dipenuhi lilin pengusir nyamuk. Karena nyamuk merupakan salah satu kelemahannya. Alex kemudian menjelaskan bahwa dia sudah beberapa bulan terjebak di Jumanji karena nggak berhasil melewati gudang transportasi untuk mengambil kendaraan. Alex mengatakan bahwa dia akhirnya memilih berhenti mencoba karena nyawanya kini hanya tersisa 1 dan dia merasa nggak akan berhasil. Mendengar hal itu, Spencer langsung mengatakan bahwa mereka menyelesaikan permainan ini bersama-sama. Namun Alex masih ragu dan mengaku sangat takut mati di Jumanji. Spencer meyakinkannya bahwa permainan ini hanya bisa diselesaikan jika mereka bekerja sama. Selain itu, Spencer juga mengatakan bahwa mereka membutuhkan Alex karena dia pasti sudah jauh lebih banyak mengetahui tentang Jumanji. Saat itulah Bethany tiba-tiba menyadari bahwa yang hilang dari peta bukanlah bagian dari kertas peta itu sendiri, melainkan mereka sebenarnya diarahkan ke pasar untuk menemukan Alex, dan bagian yang hilang dari petualangan mereka. Setelah itu, Alex akhirnya mengajak mereka melihat gudang transportasi. Dari kejauhan, Alex menjelaskan bahwa di gudang tersebut terdapat banyak kendaraan yang harus mereka pilih untuk menyeberangi tebing agar bisa sampai ke patung Jaguar. Spencer pun menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Alex menjelaskan bahwa gudang itu dijaga oleh 2 prajurit yang harus dialihkan perhatiannya. Mendengar hal itu, Bethany mengusulkan agar Martha yang menarik perhatian para penjaga, sementara yang lain akan menyelinap masuk ke dalam gudang. Martha jelas menolak dan mengatakan bahwa dia nggak bisa terbiasa berhadapan dengan pria. Bethany pun mengatakan bahwa dia akan mengajari Martha cara menggoda pria, karena itu merupakan salah satu kemampuannya di dunia nyata. Cuaks!
Setelah dibujuk oleh Spencer karena mereka nggak punya pilihan lain, akhirnya Martha mau menyetujui ide tersebut. Bethany pun mulai mengajari Martha bagaimana cara menggoda pria. Sementara itu, Alex berhasil menemukan pintu lain menuju gudang yang bisa mereka gunakan saat Martha nanti mengalihkan perhatian para penjaga. Alex juga mengatakan bahwa mereka membutuhkan alat untuk memotong kawat pagar, dan Fritz tiba-tiba mengeluarkan pemotong kawat dari dalam tasnya. Ketika Bethany kembali dan mengingatkan bahwa Martha pasti akan berhasil, Alex menyebutkan nama seorang artis lawas yang membuat Spencer penasaran dan bertanya kepada Alex sebenarnya tahun berapa saat ini. Alex menjawab bahwa sekarang adalah tahun 1996. Dari situ mereka menyadari bahwa Alex bukan hanya terjebak selama beberapa bulan, melainkan sudah puluhan tahun. Bethany kemudian mengatakan bahwa kabar hilangnya sudah tersebar sejak 20 tahun yang lalu. Melihat Alex yang sangat terkejut dengan kenyataan, Spencer pun berjanji bahwa dia akan membawa Alex pulang dan mereka akan menyelesaikan permainan ini bersama-sama. Setelah itu, Martha mulai menjalankan misinya untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Saat tiba di depan dua penjaga, Martha mencoba memainkan perannya dengan menggoda mereka. Spencer langsung mengajak Fritz, Bethany, dan Alex untuk bergerak menuju pintu belakang. Martha yang sebenarnya lupa dengan apa yang diajarkan Bethany, tiba-tiba mendengar suara musik dari radio, dan saat itu dia teringat bahwa berdansa adalah kelebihannya, sehingga dia mulai menantang kedua penjaga tersebut dengan gerakan dansa. Sementara itu, Spencer dan yang lain berhasil masuk ke dalam gudang. Ketika kedua penjaga itu mulai curiga dengan keributan di dalam gudang, Martha akhirnya langsung menghajar mereka dengan tangannya sendiri. Setelah Martha berhasil mengalahkan kedua penjaga itu, Fritz segera memperingatkan mereka untuk segera melarikan diri karena pasukan Russell kembali mendekat. Mereka kemudian memilih sebuah helikopter dan meminta Alex untuk mengendarainya karena nama karakternya adalah Seaplane Macedonogh. Susah banget tuh nyebutinnya. Namun Alex mengatakan bahwa dia bisa mengendarai pesawat itu dengan baik, tapi gak mau mati. Setelah diyakinin oleh teman-temannya, akhirnya Alex setuju dan mereka pun memulai pelarian dengan helikopter tersebut. Namun karena anak buah Russell terus menembaki mereka hingga mengenai salah satu pengait baling-baling, helikopter itu pun gak terkendali dan perlahan turun tanpa bisa naik kembali. Saat helikopter mereka terbang dengan ketinggian yang sangat rendah, tiba-tiba sekelompok badak muncul dan berlari mengejar mereka dari belakang. Melihat hal itu, Spencer akhirnya menawarkan diri untuk memperbaiki pengait baling-baling agar helikopter bisa kembali terbang dengan baik. Alex pun memberitahu bagian apa yang harus diperbaiki dan mengatakan bahwa Spencer harus melakukannya dengan cepat. Saat Spencer sedang memperbaikinya, seekor badak tiba-tiba menyerang bagian belakang, membuat Spencer terpontang-panting. Namun meski begitu, dia akhirnya berhasil memperbaiki pengait tersebut dan helikopter pun kembali naik. Sayangnya, tepat ketika mereka sudah bisa terbang dengan stabil, permata yang di tas Fritz tiba-tiba terjatuh. Karena nggak punya pilihan lain, mereka akhirnya memutuskan untuk putar balik demi mengambil kembali permata tersebut. Saat kembali ke arah tempat permata itu jatuh, mereka melihat bahwa permata tersebut kini dikelilingi oleh sekelompok badak yang seolah menjaga permata itu. Melihat situasi itu, Spencer secara spontan mendorong Fritz untuk menjadi umpan bagi para badak. Lucu banget itu. Saat para badak itu mengejar Fritz, Spencer langsung berusaha mengambil permata tersebut. Fritz akhirnya mati diserang badak. Namun gak lama kemudian kembali jatuh dari langit dan Spencer pun menangkap dia secara mudah. Setelah berhasil melewati para badak itu, mereka akhirnya sampai di atas tebing. Di sana mereka saling memuji satu sama lain dan apa yang sudah mereka lakukan. Alex kemudian mengatakan bahwa dia sangat bahagia akhirnya bisa melewati itu semua. Namun tiba-tiba seekor nyamuk menggigitnya dan Alex langsung sekarat karena nyamuk merupakan salah satu kelemahannya. Bethany pun mencoba memberikan napas buatan dan usaha itu berhasil menyelamatkannya. Tapi nyawa Bethany berkurang satu. Tapi Bethany nggak peduli karena dia ingin menyelamatkannya. Setelah semua kejadian itu, mereka akhirnya menemukan patung jaguar yang sejak mereka awal cari. Pada malam harinya, mereka tiba di jalur terakhir untuk mencapai patung jaguar tersebut. Tapi saat itu, Spencer meminta Fritz untuk menyerahkan batu permata kepadanya. Ketika Spencer memegang permata itu, obor-obor di sekitar mereka tiba-tiba nyala. Nggak lama kemudian, Bethany melihat patung gajah dan teringat petunjuk sebelumnya yang mengatakan bahwa mereka harus memanjat ketika melihat gajah. Spencer menyadari bahwa dia harus memanjat
pohon karena dia merasa jalan di depan mereka gak mungkin semudah itu untuk dilewati. Dia yakin ada banyak bahaya jika mereka hanya mengikuti jalur yang diterangi obor tersebut. Tapi dikejutkan oleh seekor tupai yang membuat kehilangan keseimbangan hingga jatuh. Dan seketika langsung dimakan oleh jaguar. Gak lama kemudian Spencer kembali hidup. Namun kini nyawanya tinggal satu. Spencer mengajak Fritz untuk berbicara dan mengatakan bahwa dia sangat ketakutan karena nyawanya tinggal satu. Fritz juga kemudian menjawab kehidupan nyata pun mereka sebenarnya hanya memiliki satu nyawa. Dia mencoba meyakinkan Spencer bahwa mereka pasti bisa menyelesaikan ini semua secara sama-sama. Namun gak lama kemudian terlihat pasukan Russell kembali datang mendekat ke arah mereka. Fritz langsung menyuruh mereka untuk berpencar. Saat Spencer baru mulai berjalan, terlihat seekor jaguar yang sedang mengincarnya dan siap menerkam. Alex pun segera mengambil alih perhatian jaguar tersebut. Di saat yang sama, seorang musuh berhasil mengikat kaki Martha dan menyeretnya. Lihat hal itu, Spencer langsung menghampiri dan menghajar musuh tersebut dan menyelamatkan Martha, lalu mengambil motor milik musuh agar dia bisa melaju dengan cepat menuju patung jaguar raksasa. Sementara itu, Russell berhasil menangkap Bethany. Di sisi lain, Spencer yang sedang mengendarai motor juga dikejar oleh banyak jaguar dari belakang. Beruntungnya, Spencer menemukan pelontar api di motornya dan menggunakannya untuk membuat lingkaran api dan mengurung para jaguar tersebut. Sedangkan di hutan bagian kanan, Fritz dihadang oleh seekor gajah. Namun di luar dugaan, dia justru mampu menjinakkan gajah itu dengan mudah. Ketika Spencer hampir sampai di patung jaguar, tiba-tiba dihadang oleh Russell yang sedang menyandera Bethany. Russell meminta Spencer menyerahkan permata itu. Kalau enggak, dia bakal habisin Bethany. Spencer kemudian mengatakan bahwa permata itu gak ada di aku. Lama kemudian, Fritz datang dengan menunggangi gajah sambil membawa permata di tangannya. Gajah tersebut berhasil mengalahkan para jaguar. Bethany pun berhasil melepaskan diri, namun permata itu terlempar dari tangan Fritz. Namun ternyata saat Martha sampai di tempat permata tersebut, permata itu terperangkap di dalam sarang ular berbisa. Martha mencoba bergerak dengan hati-hati dan akhirnya mengambil permata tersebut. Namun ketika permata itu sudah berada di tangannya, tiba-tiba semua ular mulai bangkit. Yang ternyata itu ular Russell yang mengendalikan mereka. Namun karena Martha masih memiliki dua nyawa, dia sengaja membiarkan salah satu ularnya menggigit hingga dia mati. Gak lama kemudian, Martha kembali jatuh dari langit dan pada saat yang sama Spencer langsung melemparkan tali kait ke patung jaguar lalu berayun untuk mengambil permata dari tangan Martha. Setelah itu, Spencer segera mengembalikan permata tersebut ke tempat asalnya. Namun saat permata tersebut dikembalikan, gak langsung terjadi apa-apa. Dan akhirnya dia teringat kata-kata Nigel bahwa mereka harus berteriak Jumanji. Secara bersama-sama seolah mereka melakukannya, hutan itu akhirnya terbebas dari kutukan dan Jumanji pun berhasil diselamatkan. Gak lama kemudian Nigel datang dan mengatakan bahwa mereka telah menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Dan sekarang saatnya mereka berpisah. Nigel kemudian menjabat tangan Alex dan seketika tubuh Alex menghilang. Setelah itu Nigel menjabat tangan Bethany dan Fritz. Setelah itu Nigel menjabat tangan Martha dan Spencer hingga akhirnya mereka semua kembali ke ruangan sekolah tempat mereka sebelumnya dihukum. Namun saat kembali mereka gak menemukan Alex di sana. Sepulang dari sekolah mereka akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah angker tersebut. Namun anehnya rumah itu sekarang gak terlihat menyeramkan, justru tampak sangat terawat. Gak lama kemudian seorang pria turun dari mobil dan memanggil Pak Bagus dengan sebutan ayah. Dari situ mereka menyadari bahwa pria tersebut adalah Alex yang sudah dewasa. Ketika Alex menyadari keberadaan Spencer dan teman-temannya, dia langsung menghampiri mereka mengatakan bahwa dia senang bisa melihat mereka semua lagi. Alex menjelaskan bahwa saat keluar dari Jumanji, dia kembali ke tahun 1996, yaitu tahun ketika semuanya dimulai. Sekarang Alex sudah memiliki keluarga dan dia bahkan mengatakan bahwa anak pertamanya dia beri nama Bethany sebagai penghormatan untuk seorang yang pernah menyelamatkannya. Keesokan harinya mereka kembali bersekolah. Kini hubungan mereka berubah menjadi sahabat. Namun tiba-tiba mereka kembali mendengar suara intro Jumanji dan ketika menemukan konsol tersebut, mereka akhirnya memutuskan untuk menghancurkan agar kutukan permainan itu benar-benar berakhir. Dan film pun berakhir. Kisah Jumanji bukan hanya tentang petualangan di dalam sebuah permainan ya, tapi juga tentang bagaimana seseorang bisa menemukan keberanian dalam dirinya ketika berada di situasi yang gak pernah dia bayangkan sebelumnya.
Spencer yang awalnya penakut, Martha yang tertutup, Fritz yang egois, dan Bethany yang hanya peduli pada dirinya sendiri perlahan berubah ketika mereka dipaksa menghadapi tantangan bersama. Dari sana mereka belajar bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kelemahan, dan satu-satunya cara untuk melewati masalah besar adalah dengan saling percaya dan bekerja sama. Seperti kutipan terkenal dari Heinz Keller yang mengatakan hidup adalah petualangan yang berani dan enggak sama sekali. Hidup adalah petualangan yang berani atau enggak sama sekali. Dalam konteks film ini, kutipan tersebut menggambarkan perjalanan para karakter harus berani menghadapi setiap rintangan di dalamnya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih sob? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan cerita dan film-film seru lainnya. See you next time and goodbye!